Tapi tadi lebih bagus open cam Bang Luga. Ada cahaya tadi Bang Luga. Ada cahaya nih orang bilang. Nah, ini ada cahaya Luga nih, lihat nih kalian. Nah, inilah bukti bahwa Bang Luga ini seorang nabi. Oke, dari Bang Luga nih. Ya, udah siap untuk membaptis 1 juta orang, Bang? Nggak capek nanti angkat 1 juta orang? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini sahabat, kita akan melihat dan kita akan sedikit mengomentari tentang salah seorang pendeta yang tahun lalu sempat mengaku sebagai nabi sahabat. Pendeta ini mengikrarkan dirinya, menobatkan dirinya sebagai nabi sahabat. Tentunya nabi bagi agama tetangga sahabat, bukan nabi bagi umat Islam. Nah, tapi yang menghebohkan sahabat, program ke depan dari nabi yang bernama Luga Tambunan ini sahabat, dia ingin membaptis 1 juta umat Islam. Ini sangat luar biasa sahabat, berbahayanya bagi generasi kita yang akan datang sahabat. Tentunya ini sangat penting untuk kita perhatikan terhadap misi-misi dari para misionaris untuk memurtadkan generasi Islam di masa yang akan datang. Baik sahabat, tentunya Anda mungkin bertanya-tanya siapa sih nabi ini sahabat, bagi Anda yang baru-baru saja mengikuti ya channel kita. Tahun lalu sahabat, saya sudah membuat 2 konten video tentang Nabi Luga Tambunan ini sahabat. Supaya sahabat lebih nyambung untuk menonton konten ini, linknya saya taruh di kolom deskripsi sahabat. Itu ada 2 video, saya juga agak lupa di video yang mana detik-detik Nabi Luga ini, pendeta Luga Tambunan ini mengaku dirinya sebagai nabi. Ketika sahabat sudah menonton kedua video tersebut, insya Allah sahabat lebih nyambung dengan video yang sedang sahabat tonton saat ini. Tentunya tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat diskusi antara kaum muslimin, pihak dari muslim dengan Nabi Luga Tambunan. Ini sangat menarik untuk kita simak dan kita dengarkan. Baik, ini dia cuplikan videonya. Kan masih banyak nih orang Kristen yang nggak mau dibaptis Islam ya, masih baptis percik. Nah, saya ngundang supaya semuanya, Rudy Yohanes juga belum baptis, Daging Adas juga belum baptis. Nah, makanya saya terbeban untuk membaptis mereka supaya mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi biasa habis dibaptis itu ada kemasukan roh, Pak. Ini nggak kemasukan, gagal yang tadi. Oh enggak, justru dibaptis malah dapat penglihatan. Contoh tadi kami habis berdoa di markas King of King. Iya, tadi saya udah pada waktu kami berdoa itu tiba-tiba Tuhan Yesus nampakin diri, itu tingginya selangit, rambut panjang, berjubah putih. Wah, ngeri deh, gue bilang. Sadis, sudah dahsyat banget udah. Kalau udah Tuhan Yesus nampakin diri sampai penglihatan, yang lihat Bu Mary, seorang pendosa Paat. Nah, itu menandakan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Gitu loh. Nggak dikasih apa gitu, berkat gitu. Misal udah kasih penampakan, dikasih tahu nomor togel, atau dikasih uang gitu, nggak ada? Loh, kalau Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, kita ngapain pusing dengan nomor token? Itu udah berkat yang sangat luar biasa. Kebetulan teman saya ini kan lagi punya bisnis, proyek penjualan 20.000 hektar kelapa sawit. Ya dia bilang kalau berhasil Bang Luga, saya akan kasih 20 miliar, dia bilang gitu. Jadi artinya ya itu kan dorongannya dia, masalah. Tapi gue percaya sih ini adalah pergerakan Tuhan gitu loh. Apalagi kita doa-doa Tuhan Yesus nampakin diri itu tingginya sampai selangit.
rambut panjang, jubah putih. Wah, senang banget kita. Barusan kita pulang doa dari Tunggu lu markas. bang. Kalau lihatnya dia selangit, yang kalian nampak kakinya doang dong. Langit kan jauh, kepalanya kecil dong di atas. Ya kan terlihat itunya, rambutnya terlihat, jubahnya terlihat. Oh, oke. Artinya nggak selangit dong. Makanya di tanah yang mau kami di tanah Tuhan Yesus menginjakkan itu, kami nanti mau peletakan batu pertama di situ. Iya, Makanya tadi udah aku langsung. bilang juga sama penonton, udah aku bilang juga, Luga udah peletakan batu pertama. Ini agak mending dia bukan jamban dia buat. Kalau Saipudin kan peletakan batu pertamanya jamban. Kalau Luga dia peletakannya nyanyi-nyanyi ya dengan ala kadarnya dengan menggunakan tikar ya masih mending. Tapi tadi lebih bagus open cam Bang Luga. Ada cahaya tadi Bang Luga. Ada cahaya nih orang bilang. Nah, ini ada cahaya Luga nih, lihat nih kalian. Inilah bukti bahwa Bang Luga ini seorang nabi. Oke, dari Bang Luga nih, ya udah siap untuk membaptis 1 juta orang, Bang? Nggak capek nanti angkat 1 juta orang? Ya artinya kan nanti kan perwakilan kan di bawah kan ada, aku kan cuma numpangin tangan dari atas saja. Artinya supaya seluruh Muslim dan juga orang-orang Kristen yang belum dibaptis, saya persilakan untuk bergabung dengan baptisan. Oke. Terus aku mau nanya juga nih Bang Luga, Deborah itu kan sekarang lagi terancam hidupnya, bahkan sampai harus galang donasi ya, harus galang donasi untuk kehidupannya. Kok nggak ditarik aja jadi salah satu timnya Lugahon ini, tim Nabi Luga, salah satu pengikut Luga. Oh, Deborah mah orangnya baik kok, bisa kok saya bantu. Kita saling membantu bisa. Nggak Bang Luga suruh, kan udah mantap ini, udah ada pengikutnya Bang Luga ya. Akhirnya sudah ada berapa 5 orang ya pengikutnya. Bukan masalah pengikut, itu kan artinya kita kan mau bikin konser, kita mau bikin menara doa, kita mau bikin gereja. Jadi ya itu adalah orang-orang pengikutnya Tuhan. Saya mah cuma alat aja. Oke. Jadi itu bagiannya apa kelebihannya Bang dari 5 orang itu? Bisa dijelasin gitu, misalnya yang pertama siapa, yang kedua siapa, ketiga siapa, terus nanti formasinya akan seperti apa? Yang satu itu kan penglihat ya. Jadi memang Bu Mary itu suka dapat penglihatan. Makanya dia yang lihat tadi Tuhan Yesus yang tinggi sampai ke langit itu. Oke, kan artinya artinya yang pertama Bu Mary. Oke, Bu Mary yang pertama, dia bagian menafsirkan lah penglihatan ya. Jadi dia yang bisa melihat. Jadi nanti setiap ada yang bertanya dia yang lihat gitu. Oke, terus yang kedua ada Ibu siapa? Ibu Chelsea, dia owner dari Cafe Alla Rogate. Oh, yang kedua Ibu Chelsea. Oke. Dia yang punya salah satu kafe keren lah di sini. Oke, dia bagian apa tuh? Ya dia sama juga, artinya dia juga pendoa lah, pendoa. Ini Batak dia semua dong, kalau gitu Bang Luga, Batak semua nih ya? Iya. Nggak ada yang dari suku lain, kok Batak semua nih, rasis juga nih Bang Luga. Ya kan di sini kan banyak orang Batak, jadi kan kita mulai dulu lah dari orang Batak. Nggak diambil dari suku lain kayak mungkin si Demian atau bisa, Bu Udi bisa. gitu. Ada juga si Releba, tim apa ya, teman lah ya, tim untuk koordinator King of King di Jakarta, Releba, orang NTT. Oke, terus yang satu lagi siapa? Kan ada 3 tuh wanita. Satu Mary, satu lagi Chelsea, satu lagi siapa? Wah, namanya keren-keren nih. Ya teman-teman lah itu, semua teman-teman. Tuh, masa nggak tahu namanya? Pengikut juga masa nggak tahu? Saya nggak berani bilang pengikut, artinya kita ini semua anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan aja. Jadi kita semua tuh pengikut Tuhan, bukan pengikut saya. Oke. Semua orang mengikut Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma hamba. Saya cuma hanya mengerjakan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi masa nggak tahu nama? Kan kelewatan lah Bang. Teman masa nggak tahu nama? Oh ada namanya Juni. Oke, dia kelebihannya apa nih? Ada kemampuan apa dikasih?
Ya, semua punya kelebihan lah. Ada yang jago masak, ada yang jago apa segala macam lah. Hmm. Oke, Dan oke. itu masih banyak lagi, masih bukan cuma itu aja. Ada Pak Nathan, ada Pak Sinaga, ada siapa segala macam. Oke, itu Sinaga aku udah kenal. Sinaga udah kenal. Terus satu lagi siapa? Itu ada Pak siapa? Pak siapa nih, Pak Huta Barat. Dia lagi ngejual apa ya? Ngejual sawit. Dokter juga dia, dokter. Punya siapa sawitnya Bang? Nanti punya orang lain pula. Ya pokoknya doakanlah. Ini semoga Bu habis Lebaran ini kayaknya dia punya penjualan sawit 20.000 hektar. Bang, Ya 20.000 hektar tuh gede kali loh. Di iya, Sumut ini yang punya 20.000 hektar cuman sedikit loh, bisa dihitung loh. 20.000 hektar. Jadi ya kita berdoalah apapun yang Tuhan percayakan sama mereka berhasil yang nanti ini untuk membangun markas King of King. Hmm. Oke. Oke, jadi 20.000 hektar mau dijual diberikan 20 miliar kepada Bang Luga. Untuk pembangunan nggak cukup Bang 20 miliar kalau markas Apa? yang 1 juta orang. Kalau kapasitas 1 juta orang, 20 miliar nggak cukup Bang. Iya kita butuh uh, untuk stadion Gelora Bung Karno aja kan 4 stadion Ejis lah 4 Hmm. 4 triliun. Kalau udah 1 Hmm. juta seat berarti butuh dana sekitar kali 10. Sekitar 50 kalau enggak 50 sampai 70 triliun. Iya. Masih jauh kali lah Bang kalau gitu. Apa? Masih jauh sekali lah kalau harganya segitu ya, Ya itu kan angkanya kalau segitu. dari satu orang. Kalau misalnya Tuhan kirim 15.000 orang, Siap, 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 siap. Ini mantap ini ya. Baik sahabat, kita sudah dengarkan mimpi atau program ke depan dari Nabi Luga ini ingin mendirikan markas King of King. Itu merupakan sebuah gereja yang kapasitas di dalamnya 1 juta orang. Wow, ini sangat-sangat luar biasa sahabat. Tentunya kita tidak bisa meremehkan dengan siasat atau program dari mereka. Karena tentunya ini menyangkut dengan pemurtadan yang masif dan dilakukan secara terencana sahabat. Kita harus mewaspadai sekecil apapun program mereka sahabat. Tentunya dengan cara kita mendidik generasi muda, dengan cara kita mendidik keluarga-keluarga kita supaya terhindar dari pemurtadan. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Mungkin pada hari ini memang itu merupakan angan-angan atau mimpi di siang bolong. Tapi ke depan ini mungkin saja terjadi sahabat. Hal yang dibicarakan ini program untuk pemurtadan 1 juta umat Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah